Reason, dia kata sebab Malaysia banyak lagi ruang tanah untuk mereka duduk. Dalam video yang dikongsi oleh brother PC kedua, dia menceritakan pengalaman yang betul-betul buat dia kena brain sewaktu menghantar pelancong warga China ke KLIA. Sepanjang perjalanan itu, perbualan yang ada pada awalnya nampak biasa dan mesra tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang agak mengejutkan. Pada mulanya, pelancong China tersebut memulakan perbualan dengan berkata, "We love Malaysia," sambil tersenyum. Brother Grab ini rasa seronoklah dengan sebab ingatkan puji Malaysia dengan ikhlas. Bila dia tanya kenapa suka sangat Malaysia, jawapan pelancong itu buat dia rasa bangga. Dia kata rakyat Malaysia ini baik hati, suka tolong-menolong dan murah dengan senyuman. Namun semakin lama perbualan itu berlangsung, Brother Grab ini mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Selepas memuji rakyat Malaysia, pelancong itu sambung lagi dengan berkata, di Malaysia ini masih ada banyak tanah kosong. Itu buat Brother Grab ini tertanya-tanya, apa kaitan puji rakyat Malaysia dengan tanah kosong? Jadi dia pun tanyalah apa maksud pelancong itu. Jawapannya buat brother ini terus terdiam. Pelancong itu beritahu yang warga China termasuk dia sebenarnya ada rancangan jangka panjang untuk beli tanah di Malaysia dan tinggal di sini, terutamanya bila mereka dah tua nanti. Bayangkan brother Grab ini yang tak pernah fikir benda ini pun tiba-tiba dengar pelancong asing secara terbuka cakap pasal beli tanah di negara kita. Dia sendiri tak tahu nak respon macam mana. Lagi mengejutkan, pelancong tu siap beritahu yang komuniti warga China ini dah pun mula berkembang di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. Mereka dah mula beli tanah dan menetap di sana, membina komuniti mereka sendiri dalam senyap. Brother Grab ini terus rasa tak senang hati. Lebih-lebih lagi sebab sebelum ini ada berita tentang warga China yang terkantoi guna IC palsu di Pulau Pinang. Nampaknya apa yang selama ini jadi kebimbangan rakyat Malaysia mungkin ada benarnya. Mereka datang bukan sekadar melancong, tapi untuk menetap secara tetap. Pelancong itu bercerita dengan selamba, seolah-olah dah tak ada rahsia lagi tentang niat mereka. Apa yang Brother PC kedua nak tekankan ialah, dia tak tanya apa-apa yang mencurigakan. Pelancong itu sendiri yang buka cerita ini tanpa segan silu. Ini buat dia terfikir, mungkin kita rakyat Malaysia terlalu selesa dan tak sedar ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di depan mata kita. Kalau betul ada tanah di Malaysia sedang dibeli oleh warga asing, masa depan negara kita mungkin dalam bahaya. Kita mungkin akan kehilangan tanah air sendiri kalau isu ini tak dipandang serius. Warganet yang menonton video ini pun rata-rata terkejut besar. Mereka tak sangka rupa-rupanya komuniti warga China dah lama bertapak di Malaysia dan niat mereka lebih daripada sekadar melancong. Ini bukan soal xenofobia, tapi lebih kepada menjaga kedaulatan negara. Kalau perkara ini tak dibendung dari sekarang, mungkin suatu hari nanti kita akan jadi orang asing di tanah air sendiri. Brother Grab ini cuma berkongsi cerita yang dialami sendiri, tapi kesannya cukup mendalam. Rakyat Malaysia kena ambil perhatian tentang hal ini sebelum terlambat. Aku baru drop passenger tadi, aku drop Grab. Aku drop passenger tadi daripada China. Okay, aku difahamkan dia daripada China. Daripada tanah besar China tanah besar China. Okay, I'm not going into politics lah. Aku tak akan pergi ke arah politik. Tapi benda ni adalah dari sudut pandang aku sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey? Ini adalah komen aku. Okey, aku dapat jawab daripada KL tadi pergi ke airport, pergi ke lebih tepat lagi pergi ke Mitsui. Okey. Keluarga daripada China. Okey, keluarga daripada China. Inilah. Okey. Diorang ambil daripada KL tadi pergi ke Mitsui. Okey. Sepanjang perjalanan tu memang inilah tak sangka kita orang borak je biasa borak. Dan aku tak akan bertanya soalan-soalan yang pelik-pelik lah. Sebab aku tahu aku seorang Grab driver dan aku sedar tentang perkara tersebut. Okay? Aku sedar benda tu. Dan suddenly, secara tiba-tiba, dia cakap macam ni, We love China, we love Malaysia. We love Malaysia, dia kata. Dia kata, kami suka Malaysia. Aku pun tanya kenapa kan. Mungkin, yelah, kita tanya kenapa kan. Mungkin ada orang kata, ada sebab tertentu dia suka kat Malaysia ni kan. Mungkin sebab orang Malaysia baik ke atau macam mana kan. Okey lah. Dan jawapan dia agak mengejutkan. Agak mengejutkan. Dia kata, of course lah, orang Malaysia baik-baik kan, rajin senyum. Kalau orang tanya jalan, kita tunjuk direction, kita tunjuk arah mana. Maksudnya kita tak lokek senyuman lah. Okay, itu yang first point lah. Second reason, dia kata sebab Malaysia banyak lagi ruang tanah untuk mereka duduk. Masa dia cakap situ aku macam aku macam tak tahulah apa maksud dia banyak tanah lagi kan, aku tak faham. Dan mereka sendiri cakap mereka bila bersara nanti, bila mereka dah menjangkau umur ataupun usia tua ataupun menjadi warga emas nanti, mereka dah pencen lah, mereka bercadang nak duduk dan tinggal di Malaysia. Okey, itu keluar pada mulut mereka. Mereka cakap macam tu, diorang cakap macam tu. Memang aku macam
aku macam pelik lah, macam yelah kita selama ni itulah aku jadi okay. Dia kata sini banyak tanah kan. Lepas tu memang dah ada komuniti daripada negara China, daripada negara tanah besar China, Taiwan, Hong Kong. Memang dah ada komuniti tu dekat sana. Dan tempat tu adalah Penang. Tempat tu adalah Penang. Bukan, minta maaf bukan kata aku nak cakap Penang jual tanah ke, tak ada. Ni apa yang mereka cakap. Jadi itulah aku agak terkejut lah bila mereka cakap macam tu kan. Maknanya mereka dah ada plan tau nak duduk kat sini. Dan benda ni agak menyedihkan lah. Sebab korang tengok macam apa yang berlaku dekat UK, dekat yelah negara-negara maju macam yang mereka allow imigran untuk datang, untuk migrasi, untuk pindah ke negara tu secara tetap dan mendapat kerakyatan dekat sana macam dekat UK kan. Tengoklah berapa banyak kan. Korang nilai sendiri lah korang nilai sendiri. Dan disclaimer bukan aku yang tanya bukan aku yang tanya, mereka yang share mereka suka duduk kat Malaysia. Okay, aku cuma tanya kenapa, itu saja. Jangan kata sebab aku buat Grab aku sibuk tanya, tak, aku tak tanya. Mereka yang share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini cukup mengejutkan bagi Pak D ya. Gimana sama teman-teman? Terkejut juga nggak dengan informasi seperti ini? Ternyata ada beberapa mungkin ya, tapi yang nggak tahu juga ya. Pelancong-pelancong dari Cina, dari Tiongkok, ternyata mempunyai rencana ya untuk menetap di Malaysia dengan cara adalah membeli tanah-tanah di Malaysia. Dan itu sudah terjadi di Pulau Pinang, di mana Pulau Pinang ini sebagian besar wilayah tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang Tiongkok. Awalnya mereka melancong ya dengan menggunakan paspor visa pelancong ya. Ini adalah untuk melihat kondisi, untuk melihat situasi kira-kira yang bagian dari mana nih di negara Malaysia yang mereka bisa beli tanahnya. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka bisa membeli tanah tersebut? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Karena kalau setahu Pak D ya, tidak semudah itu warga negara asing untuk bisa membeli tanah. Tentu mereka mempunyai jalur-jalur tertentu agar bisa membeli tanah dengan mudah di Malaysia. Artinya apa? Artinya di sini bahwa warga Tiongkok sangat nyaman untuk bisa tinggal di Malaysia. Kenapa mereka bisa nyaman untuk tinggal di Malaysia? Ya karena tradisi mereka, kebiasaan mereka, kemudian juga pola bisnis mereka itu bisa diterapkan 100% kalau di Malaysia tanpa harus ya beradaptasi dengan lingkungan ataupun dengan budaya asli dari Malaysia itu sendiri. Karena teman-teman tahu sendiri kan bahwa di Malaysia itu mempunyai 3 bangsa yang besar, yaitu bangsa Melayu, bangsa Tiongkok, dan bangsa India. Dan masing-masing ini mempunyai budaya dan seni serta pola berpikir dan pola hidup yang memang berbeda. Jadi tidak menyatu menjadi satu kesatuan. Dan ini adalah salah satu hal yang merupakan daya tarik yang sangat besar bagi warga Tiongkok yang memang ingin ya berencana untuk menetap di Malaysia, terutama ketika mereka sudah menjadi tua atau menjadi warga emas ya kalau di Malaysia. Lalu mengapa mereka melakukan migrasi seperti ini? Nah, kita tahu bersama juga bahwa rakyat Cina di negaranya di Tiongkok itu sudah terlalu padat. Ya, mereka kalaupun membuat rumah itu bukan lagi ke arah samping bikin rumahnya, tetapi ke arah atas, jadi bertingkat. Jadi di bawah rumah bawah adalah rumah orang tuanya, di atasnya lantai 2 adalah rumah anaknya, mungkin nanti kalau ada anak yang kedua, lantai ketiga adalah rumah milik anak yang kedua. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena lahan di negara Tiongkok itu sudah sangat mahal dan tidak memungkinkan untuk membangun rumah ke arah samping. Nah, akhirnya mereka melakukan ekspansi dan kita tahu sendiri bahwa warga Tiongkok itu salah satu yang terkenalnya adalah mereka sangat gemar melakukan petualangan ya atau migrasi ke negara lain.
Nah, hanya caranya di sini yang mungkin kurang enak ya kalau mereka melakukan migrasi tersebut, di mana terkadang mereka menguasai suatu wilayah dan hanya mereka saja yang boleh menggunakan wilayah tersebut, dan ini sudah terjadi di Malaysia. Nah, cerita ini tentu saja adalah cerita dari driver ini ya, Grab yang ada di Malaysia, di mana dia mendapatkan penumpang seorang pelancong asal dari Cina yang menceritakan seperti yang dari awal video tadi dikatakan, bahwa dia melancong ke Cina adalah untuk bisa mencari tempat untuk tanahnya dibeli. Kemudian mereka akan menetap dan mereka akan hidup di negara Malaysia sampai mereka meninggal. Artinya apa? Ya mulai dari sekarang mereka sudah menyiapkan konsep tersebut ya. Nah, ini Pak De yakin kalau adanya pelancong seperti ini satu pelancong yang seperti ini, artinya apa? Artinya ada lebih dari satu yang sudah berencana seperti itu, atau minimal ya mendengarkan informasi seperti ini bahwa di negara Malaysia itu bisa memiliki lahan. Nah, masalah bagaimana mendapatkannya itu kita belum tahu sama sekali untuk bisa mendapatkan lahan di Malaysia. Nah, ini adalah satu hal yang menurut Pak De, kalau dinilai atau dilihat dari sisi nilai-nilai kebangsaan, ini akan lambat laun ya, akan menggerogoti, ini istilah Pak De ya, menggerogoti ya, wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh orang bangsa Melayu, ini akhirnya dikuasai oleh bangsa Tiongkok. Yang jelas-jelas kalau di negara Malaysia ini dipisahkan antara budaya Tiongkok, budaya India, dan budaya Melayu. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman dengan situasi yang seperti ini? Karena cukup dengan mengatakan we love Malaysia, itu sudah membuat senang ya warga Malaysia, sudah membuat warga Malaysia itu welcome terhadap para pelancong, terutama yang berasal dari negeri Tiongkok ini ya. Nah, inilah yang harus kita waspadai juga ketika ada turis-turis dari mancanegara di negara kita yang mengatakan cinta Indonesia. Apakah mereka menyampaikannya dengan tulus ya, ataukah memang sekedar untuk mencari cuan ya, atau mencari uang untuk tinggal di Indonesia atau berbisnis di Indonesia. Nah, itu pun yang harus kita waspadai. Dan alhamdulillahnya kita beberapa waktu yang lalu Pak De juga pernah mendengar ya, bahwa ada beberapa YouTuber yang mengatakan mencintai Indonesia. Itu kita pun tidak dengan mudah untuk mengatakan atau menganggap kita merasa bangga atau merasa senang, karena kita tahu bahwa ada para turis ini yang mengatakannya karena mereka supaya merasa diterima di negara kita. Tapi ada juga yang memang dengan tulus dan terbukti bahwa mereka betah di Indonesia. Mereka tinggal di Indonesia sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah pelajaran buat kita semua bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus waspada terhadap gerakan-gerakan seperti ini yang khususnya datang dari negara Tiongkok. Ya, bila kita kedatangan turis-turis yang berasal dari Tiongkok, ini kita perlu mungkin ya waspada kalau memang informasi yang disampaikan oleh driver Grab ini benar ya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Dari Pak De cukup dulu ya. Kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.